Selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Sebelumnya perkenalkan ya Kak, nama saya Mustika Septiani dari program D3 Kabupaten Magelang, baru semester 3 ini. Nah, di sini saya mendapatkan tugas promosi kesehatan Kak, mengenai bagaimana sih masyarakat sekarang melihat COVID-19 yang semakin membanyak. Nah, di sini sebelumnya ini dengan kakak siapa ya? Amanda. Kak Amanda. Baik, untuk sekarang kakak kesibukannya ngapain ya Kak? Kuliah daring. Kuliah daring. Oh, susah ya Kak ya? Susah banget. Apalagi kan saya orang Pati gitu Kak, kuliah di Magelang di Universitas Tidar. Jadi saya sulit buat ke Magelang buat kayak lihat kampus, apalagi kalau dari kayak gini kan harus memahami pelajaran gitu. Terus kayak kurang paham gitu apa yang diajarkan sama dosennya ya Kak ya, kurang jelas. Apalagi terkadang banyak kayak sinyalnya susah, kuota tiba-tiba habis ya Kak ya. Ya, emang sekarang serba susah dari sektor-sektor yang lain. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok saya Kak. Di sini saya ingin mempromosikan mengenai vaksin COVID-19 ini. Apakah kakak mau kita belajar bareng Kak, belajar mengenai apa sih vaksin COVID-19 ini dan kegunaannya, efeknya buat tubuh kita sendiri. Seperti itu Kak. Iya, boleh lah. Boleh ya. Soalnya vaksin COVID-19 ini juga berguna buat kita ya Kak. Iya. Buat imun kita, kekebalan tubuh kita, agar kita tetap sehat, terhindar dari COVID. Karena belum tentu orang yang sudah menjaga diri kita dengan menerapkan 5M tidak terkena COVID-19 ya Kak. Iya. Seperti itu. Nah, udah tahu belum sih apa itu COVID-19? Setahu saya COVID-19 itu ya penyakit yang menyerang pernapasan, tapi lebih jelasnya belum begitu jelas. Oh iya, Ibu, COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Banyak orang yang bisa sembuh tanpa penanganan khusus dari dokter, namun ada juga yang membutuhkan penanganan dari dokter karena mereka memiliki penyakit bawaan atau sampai mereka sesak nafas Ibu. Ya. Virus corona ini, lebih tepatnya COVID-19 ini ditemukan pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang menjual makanan yang seharusnya tidak diperjualbelikan. Makanan-makanan tersebut dari hewan kelelawar, buaya, dan masih banyak sebagainya itu. Kemudian penyebab dari COVID-19 ini adalah virus SARS-CoV-2, yaitu jenis virus corona yang menyerang pernafasan manusia. Virus ini bisa menyebabkan gejala dari ringan hingga berat seperti flu, bahkan pneumonia Ibu. Ibu sendiri tahu nggak apa aja gejala kalau terkena COVID? Yang saya dengar itu, yang saya ketahui, kalau terkena COVID itu orang akan terkena flu, demam, batuk gitu. Nah, kalau saya jelaskan lebih lengkapnya ya Bu ya. Ya. Kalau orang gejala umum terkena COVID itu seperti nafasnya pendek, lalu demam kalau di atas 37,7 derajat Celcius. Lalu pada awalnya itu badan itu lebih terasa kecapean, seperti kelelahan seperti itu. Terus batuknya itu kering kayak gitu. Apakah Mbak Cika tahu bagaimana cara pencegahan supaya kita itu menjaga diri supaya kita tidak terhindar dari COVID-19? Tahu. Ya, coba apa saja? Menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, benar sekali. Selain itu juga ada tahap-tahap lain Mbak, selain mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, ada tahapan lain dalam mengatasi supaya kita itu terhindar dari COVID-19. Mbak Cika mau tahu nggak? Ya. Jadi selain itu kita tuh harus tetap stay di rumah supaya kita itu memutus rantai penyebaran COVID. Jadi kita nggak pergi keluar rumah. Nanti kita pergi keluar rumah tidak taat prokes,
kita menularkan kepada keluarga, kita kan juga rugi ya. Jadi kita harus tetap stay di rumah. Selain itu kita juga harus membersihkan barang-barang yang ada di rumah supaya kita itu terhindar dari bakteri dan virus. Nah, cara lain juga tuh Mbak, kita harus ketika bersihin kita harus menutupinya. Setelah itu kita harus mencuci tangan kembali supaya tangan kita tidak ada virus dan bakteri. Nah, selain itu juga kita bisa menjaga jarak supaya waktu kita keluar jangan kita jangan salam-salaman dulu dengan orang. Intinya kita tuh harus taat prokes dulu supaya COVID-19 ini tidak naik. Jadi begitu. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, jenis dan cara kerja vaksin, terutama vaksin COVID. Ini kan juga lagi pandemi, Mbak. Jadi gini, sebelumnya namanya Mbak siapa? Aska. Jadi gini, Mbak, tujuan vaksin itu menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, mencapai kekebalan kelompok untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Sedangkan jenis vaksinnya di sini ada 5. Yang pertama jenis vaksin Sinovac, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Sinopharm, dan yang keempat Moderna, yang terakhir adalah Pfizer. Baik, apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak. Baik, untuk cara kerja vaksin sendiri, yaitu vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan gitu loh, Mbak. Produk inilah yang berguna untuk merangsang munculnya antibodi. Dalam vaksin COVID-19 ini akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh yang bertahan cukup lama. Zat ini nantinya akan melawan antigen dari patogen atau virus corona masuk ke dalam tubuh. Bila antigen penyakit COVID-19 ini menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut. Begitu, Mbak. Nah, tadi kan sudah disampaikan beberapa jenis vaksin COVID-19, lalu bagaimana cara kerja vaksin itu di tubuh kita. Tentunya vaksin sendiri mempunyai manfaat dan juga tujuan bagi tubuh kita. Kira-kira apa salah satu manfaat dari vaksinasi tersebut menurut Mbak? Menurut saya manfaatnya itu salah satunya untuk mengurangi penularan COVID-19. Betul sekali, selain dapat mengurangi penularan COVID-19, dapat juga untuk mengurangi resiko kematian akibat COVID, lalu membentuk herd immunity di lingkungan kita dan masyarakat, serta dapat membentuk sistem kesehatan di lingkungan masyarakat. Nah, tentunya setelah vaksin kita tidak boleh langsung wah kita udah vaksin nih, nggak mungkin kena corona itu ya. Jadi harus juga tetap menjalankan protokol kesehatan seperti contohnya apa Mbak bisa disebutkan? Ya, misalnya secara sederhana memakai masker, terus menjaga jarak, selalu memakai sanitizer atau cuci tangan. Betul sekali ya Mbak ya. Mungkin Mbak bisa menerapkan protokol kesehatan tersebut di lingkungan Mbak dan juga masyarakat, karena juga bisa untuk menjaga diri Mbak serta keluarga Mbak dan orang-orang di sekitar Mbak agar tetap sehat dan terhindar dari coronavirus. Nah, apakah setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, Mbak sudah berani nih untuk melakukan vaksinasi COVID? Iya, Mbak. Sudah berani ya tentunya.
Kira-kira apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi atau ingin Mbak tahu ini tentang vaksinasi? Mungkin enggak. Cukup ya. Jika begitu saya izin pulang karena kita sudah selesai berbincang-bincang mengenai vaksinasi dan Mbak juga sudah mengerti dan paham apa sih vaksinasi COVID-19 itu. Nah, saya pamit, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Selamat malam.